Orang datang kepada, misalnya saya, orang datang berkali-kali kepada saya minta, mungkin sekali, dua kali saya kasih. Tapi kalau sudah 3, 4 kali saya akan menolaknya. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah enggak, semakin kita DP sama Allah, semakin kita dekat kepada Allah dan semakin sering kita hadir kepada Allah, maka di situ Allah akan lebih memberinya. Itu bedanya. Bincang Saudagar, mari kita sama-sama membaca istighfar. Billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Hari ini kecuali mukaddimah itu adalah bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur semoga setiap langkah kaki para Bapak Ibu yang hadir di sini, satu langkahnya menaikkan derajat di sisi Allah, dan satu langkah yang lain menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Dan semoga duduk-duduk kita di sini, yang datang awal maupun yang baru saja hadir, Allah jadikan jalan sebagai bentuk ampunan di bulan suci yang penuh rahmat pada hari ini. Mari sama-sama kita awali untuk kajian sore hari ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga setiap ayat yang kita sampaikan menjadi jalan keberkahan untuk majelis kita. Pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama kami ucapkan terima kasih jazakallah khair kepada narasumber yang sudah datang paling awal. Salam takzim kami, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa dalam kondisi sehat sehingga bisa menginspirasi kami yang muda-muda. Habib Hasan Toha Putra. Assalamualaikum, Bib. Yang kedua kalinya sedang dalam perjalanan dijemput oleh tim Bapak Kombo, insya Allah juga akan hadir membersamai kita. Dan yang spesial hari ini yang wajahnya sudah tidak asing lagi, ini banyak sahabat-sahabat yang sudah biasa ngaji ya, alhamdulillah. Selamat datang, selamat bergabung di majelis Bincang Saudagar. Ini adalah majelis perdana, semoga bisa istiqomah kita adakan. Kami izin menyampaikan susunan acara. Yang pertama nanti pembukaan Habib, yang kedua nanti ada tilawatil Quran yang disampaikan oleh Ananda Saka dari Kutab Al-Fatih Semarang. Yang ketiga nanti ada speech opening, pembukaan sambutan dari tuan rumah. Yang keempat nanti insya Allah langsung dari narasumber pertama, guru kita, orang tua kita Habib Hasan Toha Putra, dan nanti dilanjutkan dengan pembicara kedua yang disampaikan oleh Bapak Azhar Kombo. Dilanjut lagi dengan penutupan dan menikmati takjil yang sudah disiapkan. Oke, mari sama-sama sekali lagi untuk keberkahan majelis kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan tilawatil Quran yang disampaikan kepada Dik Saka. Silakan di sebelah sini Ananda Saka. Masya Allah. Allah Masya Allah. Mau baca surat apa? Ad-Duha. Ad-Duhon. Ad-Duha. Oke. Silahkan Ananda Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ih, pantas nih pengantin dia dulu. Wadduha wal laili idza saja ma rabbuka wa ma
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فعلا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ananda Masya Allah. Saka ya, Masya Allah. Semoga setiap ayat menjadi amal jariah untuk ayahanda tercinta. Alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kombo salam takzim kami, semoga selalu sehat, diberkahi dan umur panjang sehingga terus bisa menginspirasi yang muda-muda. Oke. Ada bisikan, jadi tadi untuk sambutan dari pembicara tidak perlu karena pembicara sambutan dari tuan rumah tidak usah, langsung saja nanti kita akan berikan mic ini kepada pembicara sehingga nanti bisa lebih banyak waktunya. Kami persilahkan insya Allah dalam waktu 30 menit nanti dari pembicara 1, 30 menit pembicara 2, dilanjutkan tanya jawab. Setuju nggih? Oke. Demikian langsung saja kepada guru kita Bapak Hasan Toha Putra kami persilahkan. Ada senior saya nggak bisa. Antum dong. Saya suruh bicara apa nih? Apa ini? Suruh bicara apa? Motivasi untuk teman UMKM di bulan Ramadan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus adalah motivator kita. Pak Ahmad Azhar ini, saya lebih senang manggil Ahmad Azhar. Kenapa? Saya kalau Kombo itu kok merek yang lain itu ada Kombo apa, Wifi, Kombo, saya lebih panggil mulia namanya Ahmad Azhar. Ya ini, saya jadi senang sama Ahmad. Ya, mulai satu bisnis, mereka itu berangan-angan hanya bisnis ini akan berumur seumur berjagung, pendek sekali. Tidak ada. Nah, bagaimana ini kita bisa menjalankan membuka satu bisnis dan bisnis ini bisa terus untuk sustain. Allah yarhamu, saya punya orang tua, yaitu di penerbitan dan percetakan. Ya, tapi saya juga membuka satu usaha yang juga akhirnya pada tahun 88 dibantu oleh kakak saya Pak Ahmad Azhar saat saya mendirikan Hidayatullah Yayasan Abul Yatam. Nanti kalau salah dibetulkan ya. Betulkan, jangan sepakat ya. Nih, jadi saya ini, maaf, saya adalah alumni dari Amerika. 4 tahun saya tinggal di Amerika. Sebetulnya saya tidak kepingin pulang ke Indonesia. Waktu itu saya nggak ada keinginan pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena saya sudah sebagai asisten dosen dan saya sudah diterima di PhD program. Saya kepingin tinggal di sana dengan harapan apa?
Kalau tinggal di sana, mudah-mudahan saya itu bisa banyak berdakwah. Karena di komunitas kami, saya bergabung di komunitas yang disebut MSA ya, Muslim Student Association of United States and Canada. Saya bergabung di situ. Nah, saya itu berdakwah di sana, terutama setiap weekend dan setiap hari Jumat. Saya itu selalu ada giliran khutbah dari satu masjid ke masjid yang lain di Amerika. Saya sudah menikmati, inilah dakwah yang luar biasa ini di Amerika. Nah, akhirnya Allah yarhamu, saya punya bapak menghendaki pulang. Ya Allah, saya bilang saya pulang harus bagaimana? Saya itu sudah senang di sini, tapi saya ingat, ya Allah, masalah ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah wa suhtuhu fi suhtihima. Dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya dua orang tua. Itu yang menjadikan saya akhirnya sudah ikutin lah. Saya suruh pulang. Maksudnya pulang disuruh nikah dulu. Setelah nikah nanti pulang kembali lagi ke Amerika. Tapi subhanallah, inilah bijaksananya orang tua. Apa itu? Pulang tiba-tiba saya dikasih pekerjaan untuk mengelola Toha Putra. Saya bilang, loh enggak, saya enggak tertarik di bisnis cetakan penerbitan. Akhirnya yang meluluhkan hati saya saat itu adalah almarhumah ibu saya. Ibu saya bilang, sudah kau ikuti orang tuamu, insya Allah hidupmu akan senang dan bahagia. Karena ibu saya merintah itu, saya sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudahlah. Seorang saat itu, pada tahun 82-83, di fakultas saya di ekonomi, itu belum ada yang master. S2 itu belum ada. Saya di saat itu adalah orang pertama yang S2 di itu. Dan saya dari Amerika. Masih muda lagi. Masih muda ini saya. Wah, ini gimana nih muda ini. Saya suruh ngelola percetakan, ya Allah, produknya begini, sepertinya tuh berat. Tapi saya ingat pesan almarhumah ibu saya, ikuti orang tuamu, hidupmu senang dan bahagia, kau akan sukses. Saya yakinnya. Udah, akhirnya itu tahun 83, 84 saya mendirikan kumpul. Wah, saya masih pinter waktu itu, Mas Yasin. Saya bisa bikin semua perencanaan itu saya bikin sendiri. Saya bikin corporate book. Kalau sekarang itu disebut dengan proposal business plan. Ya, business plan saya bikin sendiri itu, rencananya yayasan itu. Wah, itu saya bikin sendiri, saya kumpulkan saudara-saudara, waktu kumpul sederhana sekali sebagai orang tua asuh anak-anak yatim. Nah, sebagai orang tua anak-anak asuh anak yatim untuk membiayai sekolahan. Karena apa? Saya yakin, saudara-saudara sekalian, salahul Islam bil ilmi wal mal. Kejayaan Islam itu hanya akan diperoleh atau akan diraih dengan dua sektor, yaitu dengan ilmu dan ekonomi. Kalau kita tidak menguasai ini, pasti kita dimarginalkan. Saya harus itu bangun ekonomi kita. Nah, nanti kakak saya ini lebih seru lagi ceritanya. Insya Allah akan lebih seru. Akhirnya apa? Bagaimana ini ekonomi? Saya besarkan itu Toha Putra, alhamdulillah terus tumbuh. Dan tahun 84 saya berpikir untuk bagaimana umat Islam ini harus pintar. Saya di kampung saya di Kauman itu ada berapa anak yatim yang putus sekolah, kita harus sekolahkan. Dan alhamdulillah sebegitu kumpul itu semua sepakat untuk mendirikan yayasan Yatama waktu itu. Dalam perjalanan saya mikir kalau selalu kita tergantung kepada donatur itu atau manusia itu mempunyai sifat yang sangat kontradiktif atau opposite dengan Allah. Orang datang kepada, misalnya saya, orang datang berkali-kali kepada saya minta, mungkin sekali, dua kali saya kasih. Tapi kalau sudah 3-4 kali saya akan menolaknya. Itu manusiawi. Tapi kalau Allah enggak. Semakin kita DP sama Allah,
Semakin kita dekat kepada Allah dan semakin sering kita hadir kepada Allah, maka di situ Allah akan lebih memberi hidayah. Kalau manusia semakin sering kita akan bosan. Ya, ini bedanya. Saya berpikir sekolah saat itu, sekolah Islam di Semarang, yaitu yang cukup bernama adalah Istriati. Ya, Istriati. Ada sekolah saya yaitu di Sultan Agung, terus ada sekolah NU, ada sekolah Muhammadiyah dan yang lain-lain. Tapi saya pelajari semuanya itu termasuk Istriati, itu adalah maaf kesannya masih nggak profesional. Kurang profesional. Nah dari sana itu akhirnya saya alhamdulillah mendirikan mau mendirikan sekolahan. Nah ini unik. Waktu saya mendirikan sekolahan itu tanah punyanya almarhum Profesor Haider bin Haider. Tanah itu. Ada yang kenal Profesor Haider bin Haider adalah dosen senior bedah fakultas kedokteran, jurusan beliau beliau itu adalah dokter spesialis bedah. Ya, bedah yang sangat terkenal di Jawa Tengah. Dari Undip. Orangnya yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum Yayasan Berwakaf Sultan Agung, yang saat ini saya diberi amanah oleh kakak saya ini untuk suruh ngurusi Yayasan Berwakaf Sultan Agung. Datanglah saya kepada Profesor Haider bin Haider. Profesor Haider bin Haider itu orangnya sakleknya luar biasa. Saya anak-anak baru 32 tahun diberitahu punyanya Profesor Haider. Yang memberitahu saya adalah dosen saya Pak Adim Dimyati, sekarang sudah meninggal. Datang, Mas Hasan kepingin mendirikan sekolahan enggak Mas Hasan? Saya bilang, di mana Pak Adim? Di Serondol, dekat rumah saya Mas Hasan. Punyanya siapa? Punyanya Profesor Haider. Mas Hasan mungkin kenal. Wah saya hanya tahu nama tapi saya tidak kenal beliau, ya tidak mungkin kenal saya bilang, beliau senior sekali kan. Beliau aja tuh usianya lebih sepuh daripada almarhum bapak saya. Akhirnya saya datang. Begitu saya datang kepada beliau, dibuka sama pembantunya, silakan duduk, datang keluar beliau dari rumah. Ini memang gayanya Profesor Haider bin Haider ini gini. Saya, siapa? Prof, maaf saya Hasan, putranya Pak Tuha dari Kauman. Ada apa? Saya mau nanya Prof, apa benar Prof punya tanah di Jalan Durian Selatan yang 4.000 katanya mau dijual? Iya. Untuk apa? Saya kepingin mendirikan sekretariat yayasan, syukur nanti sekolahan Prof. Sekolahan apa? Ya namanya yayasannya tuh Yatama Prof. Ditanya ini. Nah ini berikutnya nih, yang muda-muda ya. Ditanya apa? Oh iya. Punya uang berapa? Oh ini punya uang berapa? Saya bilang saat ini tidak punya uang Prof, tapi saya bisa mengadakan uang. Gimana? Nggak punya uang bisa mengadakan uang. Bagaimana kamu mengadakan uang? Saya punya Allah Rabbul Alamin. Saya tekankan, saya punya Allah Rabbul Alamin. Yang asalnya beliau minta 27,5 dan harus cash. Langsung itu begitu saya bilang gitu, beliau bilang 17,5, silahkan Hasan dibayar kapan saja kalau Hasan punya uang. Saya punya uang 2,5 juta, saya bayar 2,5 juta. Saya punya uang 1 juta, saya bayar. Sampai sudah genap 50, jadi dengan 12,5 juta, 2,5 ribu per meter, beliaunya bilang, sudah San cukup, nggak usah dibayar sisanya. Jadi 50 juta. Dan itu diangsur. Saya punya 5 juta, punya 2,5 juta, punya 10 juta, saya bayarkan. Saya selesai. Begitu selesai, nah ini bangunan. Ya, bangunan waktu membangun itu, subhanallah sebelum dibangun, itu luar biasa lagi. Yaitu apa? Ada mantan Menteri Pendidikan Saudi Arabia. Namanya yaitu Said Mohsin Barum, mantan Menteri Pendidikan. Waktu beliau mau datang, saya mikir, ya Allah ini bagaimana? Bahasa Arab saya itu sangat terbatas. Bahasa Inggris saya masih jauh lebih bagus daripada sekarang. Akhirnya ada beliau datang, begitu datang ngomong, saya memang beranikan diri. Yaitu apa? Maaf ya Sayyid. Saya ceritakan dengan bahasa Inggris visi tadi yang sudah diterjemahkan sama paman-paman saya lihat yang nggak menggigit. Saya ceritakan sendiri visi yang akan saya bawakan ini.
Begitu saya ceritakan, subhanallah, hari itu begitu selesai, dia itu memberi saya, ya Hasan, I'll give you $30,000, $30,000. Ya, $30,000 Amerika saya langsung dikasih. Saat itu dolar 2 juta, ya 2.000, jadi 60 juta. Wah, sudah ini hitungan saya akan selesai. Terus dia bilang lagi waktu itu bulan Rajab, Hasan kamu datang nanti bulan Sya'ban ke Saudi, nanti ketemu sama saya.